لا إله إلا الله محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasula bil huda wa dinil haqq liyudhhira 'ala dini kullihi wa kafa billahi 'alima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jamaah sekalian, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan rahmat yang diberikan kepada kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, untuk para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para ulama, para hafiz yang telah meninggalkan begitu banyak tulisan-tulisan dan kitab-kitab yang sampai kepada kita hari ini, yang bisa kita jadikan panduan dalam menelaah mempelajari agama kita. Dan kepada para umatnya, insyaallah termasuk kita semua, akan mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti. Kita bersyukur Allah memberikan kesehatan dan kelapangan waktu sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini. Para jemaah, minggu yang lalu kita mempelajari tentang cabang-cabang iman, syu'batul iman, dari yang paling berat sampai yang paling ringan. Yang paling atas itu adalah kalimat la ilaha illallah, selanjutnya Muhammad Rasulullah. Yang ringan itu adalah menyingkirkan halangan di jalan dan malu apabila kita tidak melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjalankan kemungkaran-kemungkaran. Itu adalah cabang-cabang iman. Para ulama ilmu akidah mendefinisikan iman itu cabangnya sampai dengan 77 cabang, ya. Lalu kita kemarin membahas hadis tentang protesnya orang-orang yang beriman ketika ingin menyelamatkan saudara-saudaranya di yaumul akhir dari siksa api neraka, sampai Allah memerintahkan siapapun yang masih ada iman di hatinya, walaupun itu sebelat biji zarah, keluarkan dia dari neraka. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita nanti adalah orang-orang yang dikeluarkan dari api neraka karena masih ada iman di dalam sanubari kita. Dan insya Allah silaturahim kita di dunia ini berlanjut sampai dengan ke akhirat. Jadi siapa tahu bapak-bapak mengeluarkan saya dari neraka, gitu ya. Baik, sekarang kita lanjutkan. Kemarin kita berbicara iman, kita lanjutkan ciri-ciri orang yang beriman dari sisi yang berbeda, ya. Ada hadis nomor 5030, judulnya Babul Ahabbad-Din ilallahi azza wa jal. Bab tentang apa-apa yang dicintai oleh Allah, tentang cara kita menjalankan agama ini. Kira-kira begitu bahasa Indonesianya. Baik, kita bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Akhbarana Shu'aib ibnu Yusuf an Yahya wa ibnu Sa'id an Hisham ibnu Urwah. Akhbarani Abi an Aisyah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha wa indaha imra'atan faqala man hadhihi qalat fulanah
la tanamu tazkhuru min salatiha faqala mahu alaikum min amali ma tuttiqu fa wallahi la yamalu Allahu azza wa jal hatta ta'malu wa kana ahabbad din ilaihi madama alaihi sahibuhu. Jadi kira-kira artinya begini, mengabarkan kepada kami Su'aib ibnu Yusuf dari Yahya, dia adalah ibnu Sa'id, dari Hisham, dari Urwah mengatakan, mengabarkan kepada kami ayahku, dia mendapatkan hadis ini dari Aisyah. Aisyah berkata, ana Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala alaiha wa indaha imra'atan, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang wanita menghampirinya, itu kira-kira gitu ya. Dakhala itu artinya masuk. Lalu Rasulullah bertanya kepada Aisyah, man hadhihi, siapa nih si perempuan ini? Qalat, Aisyah berkata, dia adalah seorang wanita fulanah la tanamu tazkuru min salatiha faqala. Kata Aisyah begini, saudara-saudara, ini ada wanita ya Rasulullah. Lalu si Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan, wanita ini tidak tidur semalaman, tidak pernah tidur selama setiap malam. Kenapa bisa begitu? Karena dia sholat terus. Aisyah menyebutkan tazkuruhu sholataha, kerjanya si wanita ini wanita soleha, sholat terus. Maksudnya Aisyah mau membanggakan wanita itu kepada Rasulullah. Tapi Rasulullah mendengar itu tidak bangga, saudara-saudara. Ya, wah, jangan bilang-bilang saya sholat terus sepanjang malam. Rasulullah dengar cerita itu kagak bangga. Apa kata Rasulullah? Mahu alaikum min amali tutiquna fa wallahi la yamalu Allahu azza wa jal hatta tamalu wa kana ahabad din ilaihi madama alaihi sahibuhu. Kata Rasulullah, tahan ibadahmu, kamu kerjakan sesuatu, kamu lakukan amaliyah yang sesuai dengan kemampuanmu saja, karena demi Allah, Allah itu tidak akan bosan kepadamu sampai kamu yang bosan mengabdi kepadanya. Ya, wa kana ahabbadin, kata Rasulullah, dan sesungguhnya agama, menjalankan ajaran agama yang dicintai oleh Allah itu adalah madama alaihi sahibuhu, yang dijalankan berkelanjutan terus menerus. Saudara-saudara, ini ajaran tentang gulul, berlebihan. Islam juga tidak menghendaki kita itu dalam menjalankan ibadah itu berlebihan. So, ibadah puasa sunnah sepanjang hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu terus, itu tidak ada ajarannya, tidak boleh. Sholat sepanjang malam, yang diajarkan oleh Rasulullah adalah sepertiga malam terakhir. Walaupun ada beberapa ulama di masa lalu seperti Imam Hambali, kalau sholat 1000 rakaat ceritanya. Cuma saya lagi ngitung waktunya nggak ketemu itu 1000 rakaat semalaman. Ya, karena 100 rakaat aja udah lama, ini 1000 rakaat. Rasulullah mengatakan beribadah sewajarnya saja sesuai tuntutan syariat, tetapi itu dijalankan secara kontinu terus menerus, jangan berlebihan. Dalam hadis yang lain bahkan Rasulullah mengatakan segala sesuatu itu punya hak atas dirimu. Allah Tuhanmu punya hak atas dirimu, dirimu punya hak atas dirimu, keluargamu punya hak juga atas dirimu, dan semua haknya harus dipenuhi. Hak Allah harus kita penuhi.
Kita harus mengabdi, menyembah, memuja dan sebagainya. Hak keluarga kita harus kita penuhi. Kita harus menafkahi, mendidik anak-anak kita, menafkahi istri kita, istri pertama, istri kedua, istri ketiga, istri keempat, ya. Nafkahi semua secara adil. Jangan cuma pertama aja, atau jangan cuma keempat aja, dan ketiga semuanya dinafkahi. Anak-anak kita juga punya hak atas diri kita. Kita didik dengan benar. Diri kita pun punya hak atas kita. Waktunya makan, waktunya minum. Diri kita itu dikasih makanan yang sehat, kasih makanan yang baik, kasih makanan yang bergizi. Maksud saya nggak bicara makanan yang mahal, ya, makanan yang sehat. Karena semua ada haknya. Maka Rasulullah mengatakan, kita tidak perlu khawatir. Tidak perlu hari ini kita sholat terus sampai pagi, besok kita tidak sholat. Atau kita puasa sepanjang 1 bulan penuh, puasa sunnah, besok bulan berikutnya tidak puasa. Tidak perlu begitu. Kata Rasulullah, Allah itu akan selalu menunggu kita mengabdi sampai kapanpun dan tidak akan pernah bosan menungguin. Yang sampai kitanya yang bosan, kira-kira begitu. Jadi beribadah saja secara berkelangsungan sesuai dengan tuntunan syariah, tidak usah berlebih-lebihan. Gitu, ya. Karena semua ada haknya. Saudara-saudara sekalian, kalau kita sudah belajar agama orang lain, kita baru merasa bahwa agama kita ini adalah agama yang paling adil. Adil itu artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau kita belum belajar agama lain, kita belum tahu, belum bisa membandingkan. Coba Bapak sekali-kali belajar agama lain. Nanti Bapak baca kitab suci mereka. Nanti kita bisa membandingkan, oh bersyukur kita jadi orang Islam. Agama yang sangat sempurna, menempatkan sesuatu sesuai tempatnya. Contoh yang paling gampang nih. Puasa Ramadan. Pagi kita disuruh puasa. Sekitar 13 sampai dengan 14 jam. Malam pada ayat-ayat Al-Quran kita dibebaskan untuk makan. Bahkan kita dibebaskan untuk berhubungan suami istri. Pada malam bulan Ramadan itu. Pagi puasa lagi. Semua ditempatkan sesuai dengan tempatnya. Diberikan hak sesuai dengan haknya. Nah begitulah kita harus beragama. Ya, urusan dunia kita ubar, urusan akhirat juga kita ubar. Kalau salah satunya tidak kita ubar, kita salah. Karena Allah mengatakan, wabtagi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kejarlah olehmu kehidupan akhirat, tapi jangan sekali-kali melupakan nasibmu di dunia. Jangan gara-gara kita sibuk dengan urusan akhirat, anak istri kita jadi kekurangan makan, kekurangan kehidupan. Ya, itu ajaran agama. Maka Rasulullah mengatakan, jangan berlebihan karena Allah pasti akan menunggumu. Itu ciri-ciri orang yang beriman ketika mereka mengabdi menjalankan ajaran agamanya. Saudara-saudara sekalian, jadi dalam hadis-hadis yang saya bacakan ini, Rasulullah sedang memberikan perumpamaan-perumpamaan. Nah, ini ada lagi perumpamaan orang yang beriman nih. Kita baca nomor hadis 5036. Bismillahirrahmanirrahim. Akhbarana Harun ibnu Abdullah qala hadasana ma'an wal Haris ibnu Miskin qira'atuhu alaihi wa anna asma'u anil ibnu al-Qasim qala hadasana Malik an Abdurrahman an Abdullah ibnu Abdurrahman an abihi an Safsa an abihi an Abi Sa'id al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yushiku ayyakuna khaira malin muslimin ghanam yatabi'u biha su'aful jibali wa mawaqi al-qatri yafiru bidinnihi minal fitanan. Nah, ini perumpamaan Pak. Kalau jadi bunyi hati hadisnya kira-kira begini. Sebaik-baik harta yang dimiliki oleh orang-orang mukmin di hari akhir itu adalah seekor kambing ghanam.
Kenapa begitu? Domba, ghanam itu artinya domba, si itu artinya kambing. Ghanam. Karena domba itu pandai naik ke atas gunung, ke atas bukit, puncaknya bukit, sya'afal jibal wa mawaqi al-qitri. Dia pintar naik ke atas bukit untuk sampai ke puncaknya mencari sumber air, mencari hujan di sini bahasanya. Begitulah seorang mukmin yang bisa membawa agamanya keluar dari fitnah. Hadisnya begitu. Mungkin bapak-bapak kalau tidak mengerti, tidak pernah di daerah Timur Tengah, nggak paham perumpamaan ini. Jadi gini Pak, di kampung leluhur saya di Hadramaut, kambing-kambing itu dia di apa tuh namanya, diumbar gitu ya. Itu di padang pasir dan di bukit-bukit. Di sana jarang ada rumput, kalaupun ada rumput sedikit-sedikit. Nah, dia naik ke atas gunung, ke atas bukit, ngejilat-jilatin batu-batu. Perasaan kalau kita lihat itu batu gak ada apa-apanya, padahal di batu itu ada spora Pak. Spora, tahu nggak spora? Yang tumbuh-tumbuh di pinggir batu itu. Spora itu banyak mengandung air. Jadi kalau bapak-bapak ke padang pasir, ke mana aja, ke Qatar, ke Bahrain, ke Yaman, ke Saudi, itu kambingnya, dombanya gemuk-gemuk Pak. Padahal nggak ada domba kurus di sana Pak. Padahal di sana kagak ada rumput, jarang rumput. Baru sekarang nih pemerintah Saudi nanam rumput, udah hijau dia sekarang. Kalau dulu nggak ada, tapi dombanya gemuk-gemuk. Karena dia ngejilat-jilatin spora. Dan spora itu banyak mengandung air. Dari embun, bukan dari hujan. Hujan juga jarang. Nah, artinya si kambing itu adalah hewan yang pandai untuk memilih makanan yang tepat untuk dirinya. Paham? Nah, begitu pula orang mukmin, orang Islam yang pandai itu, ini hadis ini penting ya untuk bapak-bapak, untuk kita semua resapi bersama. Orang Islam yang pandai itu adalah orang Islam yang bisa membawa agamanya keluar dari fitnah. Fitnah akhir zaman. Apa yang terjadi sekarang Pak? Yang terjadi sekarang orang Islam ngerecokin, ikut memfitnah agamanya sendiri. Betul nggak Pak? Dia sadar apa dia kagak sadar, ikut-ikutan ngerecokin. Contoh nih, misalnya nih, ada orang-orang wanita-wanita berjilbab, berhijab, ada buzzer bilang nih calon teroris. Ada orang berjilbab ditulis sama buzzer calon teroris, di-share-share sama orang Islam. Kan dulu luar biasa itu orang Islam kayak begitu. Ini orang lagi ngejelekin saudaranya, dibantu, di-share. Itu nama orang Islam itu. Bukan dia membawa agamanya keluar dari fitnah, tapi dia ikut-ikutan memfitnah agamanya sendiri. Ada lagi misalnya yang mengatakan agama Islam itu adalah agama yang keras. Buktinya kalau mencuri potong tangan, kalau berzinah ghairu muhsan ditimpukin sampai mati, dirajam. Kalau yang ghairu muhsan dijilid, dicambuk. Iya, memang agama Islam itu agama begini, agama begitu. Harusnya ketika kita menerima itu baca telaah lebih dalam, lalu menetralisir pendapat-pendapat yang miring. Itu orang Islam yang benar. Ya. Nah, sebentar lagi nih kita mau pilpres. Mau pilpres mulai fitnah merajalela di mana-mana. Saya mau di sini ada berapa orang nih? Ada banyak juga nih, ada 20-30 orang ya. Saya mau bilang ya, saya mau mengatakan nanti kalau ada yang mau fitnah agama Islam, bapak-bapak cukup mengatakan, kalau ada calon presiden yang mengatakan itu calon presiden A, calon presiden B, calon presiden C mau bawa-bawa ajaran khilafah, no, tidak ada. Di negeri ini yang mutlak adalah Pancasila. Pancasila itu sesuai dengan ajaran Islam, clear. Semua orang Islam sudah sepakat, nggak bakal ada ajaran khilafah. Tidak dibutuhkan ajaran khilafah di negeri ini. Paham? Jadi jangan ikut-ikutan memfitnah ya. Dan khilafah itu adalah bukan bentuk pemerintahan. Khilafah itu adalah sistem pergantian kekuasaan. Jelas ya? Kasih tahu nih, siapapun orang yang mau memfitnah umat Islam, kita harus sampaikan, khilafah itu bukan bentuk pemerintahan Islam. Khilafah itu adalah sistem pergantian kekuasaan. Si A dengan diganti dengan si B,
mau 5 tahun sekali kek, mau 10 tahun sekali kek, mau 4 tahun sekali kek, mau 3 tahun sekali kek, mau nungguin dia mati kek, seperti raja-raja di Saudi, itu namanya khilafah. Di Indonesia tuh pakai sistem khilafah bukan? Di Indonesia pakai sistem khilafah, Pak. Buktinya presidennya diganti 5 tahun sekali. Khalafah itu kan pengganti. Khilafah artinya pergantian. Maka sistem khilafah itu adalah sistem pergantian kekuasaan. Si A diganti dengan si B diganti dengan si, itu namanya khilafah. Hukumnya bagaimana? Hukumnya boleh pakai hukum Islam, boleh, enggak juga nggak apa-apa. Kenapa? Karena Islam itu melekat pada individu, bukan nation. Kalau semua individu orang Islam menjalankan ajaran agamanya, clear, agama itu pasti berdasarkan hukum Islam. Terus mengapa kagak bisa? Karena orang Islam sendiri yang kagak suka dengan hukum agamanya. Jujur aja, betul nggak? Di sini aja belum tentu semuanya suka dengan hukum Islam, betul nggak Pak? Kalau suka udah pasti menjalankan, suka dan tidak suka dan tidak tahu, jujur aja. Jadi nggak usah ngomong-ngomong hukum Islam, orang Islam kagak ngerti hukum agamanya sendiri, suruh belajar aja males, betul? Nanti kalau ada mau pilpres, ada presiden, ada orang yang menjelekkan Islam, oh itu mau bawa sistem khilafah, nggak ada. Khilafah itu bukan sistem pemerintahan, itu sistem pergantian kekuasaan. Kalau sistem pemerintahannya terserah mau pakai apa kek. Cuma kalau diganti secara reguler itu namanya khilafah. Jadi di mana negara pun kalau ada pergantian secara reguler itulah khilafah. Jelas ya? Kasih tahu begitu supaya kita jangan ikut-ikutan fitnah orang Islam itu. Agama sendiri dijelek-jelekin. Jadi orang Islam yang pandai adalah orang Islam yafiru bidinihi minal fitana. Orang yang pandai membawa agamanya keluar dari fitnah, bukan orang Islam yang ikut-ikutan fitnah. Itu ciri-ciri orang yang beriman, ya, makanya jadi orang yang beriman. Jelas ya? Sekarang satu lagi, tadi kan ciri orang yang beriman, sekarang ciri orang munafik. Kira-kira ada tidak pada diri kita? Kalau ada pada diri kita, keluar buru-buru. Hadis nomor 5037. Bismillahirrahmanirrahim. Akhbarana Qutaibah qala hadatsana Ya'qub an Musa ibnu Uqbah an Nafi an ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Ini penting ya. Masalul munafiq kamasalil sya'tun a'iratu bainal ghanamaini ta'iru fi hadhihi al-maratan wa fi hadhihi al-maratan la tadri ayyuhat tataba'ah. Jadi permasalahan, perumpamaan seekor kambing, sya'tun itu kambing kacang gitu, yang bingung, seekor kambing yang bingung seperti kambing yang berada di tengah-tengah domba. Dia kadang ikut kelompok domba itu, kadang ikut kelompok domba ini. Ya, perumpamaan orang munafik itu seperti seekor kambing yang berada di tengah kerumunan domba-domba. Karena dia bukan bagian dari domba, ya. Makanya jangan jadi kambing. Kalau kambing di tengah domba harus sadar kita bukan bagian dari domba. Kadang kalau ikut kelompok domba itu, kadang ikut kelompok domba ini. Tetapi kata Rasulullah, la tadri ayyuhat tataba'a, tapi kambing itu tidak mengikuti kelompok yang mana, cuma ke sana kemari, ya. Itu perumpamaan orang munafik. Jadi orang mukmin yang tidak punya pendirian lantaran tidak punya ilmu, ikut kelompok A, ikut kelompok B, ikut sana, ikut sini, seperti tadi tuh. Ada yang share ngejelek-jelekin agamanya, dia ikut-ikutan, itu orang munafik. Harusnya dia membela agamanya. Ya. Orang munafik itu seperti kambing di tengah-tengah kerumunan domba, kesana ngikut, kemari ngikut, nggak jelas. Tapi sebenarnya mereka tidak ikut yang sesungguhnya. Saya kadang-kala suka sedih. Ada orang Islam tuh ngejelek-jelekin hukum Islam gitu. Saya pikir lu pindah aja agama, ngapain lu ribet-ribet? Kalau lu kagak suka sama agama lu sendiri, lu keluar. Repot apa lu masuk aja agama lain, apa kek?
Ngapain lu ada di agama Islam tapi ngejelek-jelekin agama lu sendiri? Betul kagak Pak? Nah itu seperti kambing tuh. Kalau kita tidak suka dengan agama kita, oh agama Islam begini, agama Islam begitu, boleh nggak itu, boleh poligami, terutama yang paling diserang tuh poligami mulu. Yang lucu, ibu-ibu berjilbab menyerang Rasulnya sendiri. Rasulullah itu istrinya 9 kan? Emang kenapa istrinya 9? Emang dilarang? Kalau lu kagak suka, lu nggak usah ikutin, selesai urusan, lu cari aja Rasul yang kagak ada bininya. Betul kagak? Lu ribut-ribut, lu jelek-jelekin Nabi lu sendiri, tapi lu masih ada di situ gitu loh. Mau diprotes kagak mungkin, udah kagak ada, udah terjadi. Nah itu seperti domba, seperti kambing. Itu ciri-ciri orang munafik. Kita jangan seperti itu ya Pak. Mulai saya selalu mengatakan nih, jamaah taubah ini harus cerdas, lebih cerdas dari jamaah masjid-masjid yang lain. Sini banyak guru ya. Nanya tinggal tanya. Kita lanjutkan hadis yang lain, hadis terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 5037. Akhbarana Amru ibnu Ali qala hadasana Yazid an Zuhair qala hadasana Sa'id ibnu Qatadah an Anas ibnu Malik an Abi Musa al-Ash'ari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau tadi perumpamaan orang munafik, sekarang perumpamaan orang yang beriman dan orang munafik. Silahkan bapak-bapak mengoreksi diri masing-masing. Masalul mu'minin alladzi yaqra'ul Qur'an masalul utrujah ta'muha tayyib warihuha tayyib wa masalul mu'minin alladzi la yaqra'ul Qur'an kama salil tamrah ta'muha tayyib wala rihalaha. Masalul munafiq alladzi yaqra'ul Qur'an kama sali rohainah rihuha tayyib wa ta'muhal murra. Wa masalul munafiq alladzi la yaqra'ul Qur'an kama salil khanzalah ta'muhal mura walari halaha. Nah ya, ini perbandingan orang beriman sama orang munafik. Silahkan ngukur diri masing-masing. Kata Rasulullah begini, perumpamaan orang mukmin dengan orang munafik. Orang mukmin yang membaca Al-Quran, artinya yang mengerti ilmu agama, itu seperti buah utrah, buah utrujah. Buah utrujah itu saya kagak tahu itu buah apaan, pokoknya buah utrujah aja di Madinah kali ya. Itu dimakannya manis, enak, dan aromanya harum. Jadi sempurna itu buah ya. Orang Islam yang ilmu agamanya ada itu seperti buah utrujah, dimakannya enak, aromanya harum. Tapi kata Rasulullah, masalul mu'minin alladzi la yaqra'ul Qur'an, perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an, orang beriman yang kagak berilmu, tapi minimal dia beriman, walaupun dia kagak berilmu lah, minimal dia beriman. Kama salil tamrah, seperti kurma, rasanya enak tapi kagak ada baunya. Masih mending ya Pak? Apa pilih utrujah atau pilih kurma Pak? Hah? Kurma aja dah biar aman. Kalau utrujah ntar kudu belajar lagi, ntar pakai dites lagi, repot. Dah kurma aja, kurma Pak. Kurma dah gak usah pakai belajar, habis ini bisa nongkrong, bisa ketawa, bisa cikikikan, agak repot. Belajar mah repot. Ngapal ini segini nih kitabnya nih. Saya kalau mau ngaji tuh saya baca-baca dulu, repot lah kalau yang urusan begituan. Pakai tentang ngapal Quran, ngapal hadis, ngapal ayat, belum baca fikih, belum baca ilmu nahu, belum baca sorob, belum baca ilmu kalam, macem-macem. Kurma aja ya Pak, tapi minimal dimakan enak, ya kan. Habis ini bisa makan-makan, nongkrong sana, nongkrong sini, nggak usah pakai punya beban untuk belajar. Sekarang teman-teman saya suka begitu, Pak Ubay mana sih? Dia kagak tahu saya lagi belajar Pak. Pak Ubay mana sih kayak keluar-keluar lagi belajar, besok mau pengajian. Saya tuh kalau mau pengajian belajar dulu Pak. Lalu guru saya mengajarkan gini, dulu kita waktu di pesantren nih, begitu baca kitab kita nggak bisa baca. Kata guru saya gini,
Saya aja yang ustadz mau ngajar kalian baca dulu, masa kalian nggak pernah mau baca? Habis itu saya ingat terus. Jadi kalau saya mau ngajar, saya baca-baca dulu, minimal ingat-ingat kembali. Jadi bapak-bapak jadi kurma aja lah, minimal enak dimakan walaupun kagak ada baunya, ya. Nah, sekarang permasalahan perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran. Masalul munafik alladzi yaqra'ul Quran kama salih rohainah lihu hatayyib wa ta'muhal murra. Perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran, yang belajar ilmu agama, itu aromanya wangi tapi rasanya pahit. Ada nggak tuh Pak yang begitu Pak? Banyak Pak, banyak itu orientalis yang pada belajar ilmu agama tujuannya untuk ngejelek-jelekin Islam. Coba kalau dia lagi ceramah, pinter. Orang-orang liberal itu ada itu yang lulusan Al-Azhar Mesir, ngetop di TV, suka di media-media online, kerjanya ngejelekin orang Islam loh, tapi lulusan Al-Azhar Mesir itu, anak pesantren lagi. Nah, itu orang munafik tuh. Kalau ngomong manis, beneran. Kalau kita denger tuh kayak bener. Tapi itu sebenarnya rasanya pahit. Aromanya aja yang wangi. Ya. Yang terakhir, orang munafik alladzi la yaqra'ul Qur'an kama salil khanzalah. Orang munafik yang kagak punya ilmu agama seperti buah khanzalah. Ta'muhal mura wala rihalaha. Udah rasanya pahit, ilmunya juga kagak ada. Ini paling celaka itu. Tapi nggak apa-apa, kita jadi paling tahu. Lu ngomong kagak ada isinya, gue tahu gitu. Udah nggak ada isinya, ngejelek-jelekin Islam lagi. Yang berat yang sabi tuh, omongannya ada isinya tapi ngejelek-jelekin Islam. Jadi banyak orang Islam yang terkepleset ikut-ikutan. Betul kagak? Ya. Maka dari itu kita tuh harus menelaah. Bapak-bapak, ini sebagian orang Islam ada yang terpedaya. Hijab itu bukanlah syariat Islam. Hijab itu adalah budaya orang Arab. Jadi memakai hijab itu mengikuti budaya orang Arab. Contohnya adalah ini tafsirnya begini. Oh, orang Islam manggut-manggut aja itu, yang kagak paham ilmu agama. Memang menutup kepala itu adalah budaya yang dijalankan oleh orang-orang di Timur Tengah. Kenapa begitu Pak? Menutup kepala itu adalah tradisi wanita yang ada di Timur Tengah. Kenapa begitu? Kan panas di sana. Bukan karena panas Pak, banyak debu, bukan. Menutup kepala itu adalah ajaran Nabi Ibrahim, maka diikuti oleh pengikut-pengikutnya. Orang Yahudi itu di kitab Perjanjian Lama, Bapak kalau Bapak punya buka tuh kitab Perjanjian Lama, itu para wanita-wanita harus menutup kepalanya ketika dia menghadap Tuhan berdoa, dan para anak laki-laki harus disunat. Begitu pula diikuti oleh agama-agama dan para nabi setelahnya, termasuk Islam. Jadi kalau itu dibilang budaya Arab, salah. Itu ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah dirisalahkan sejak Ibrahim alaihissalam, diikuti oleh para nabi dan para rasul setelahnya, termasuk orang-orang Nasrani, orang Yahudi, orang-orang sabiin, umatnya Nabi Zakaria dan Nabi Yahya, termasuk umatnya Rasulullah. Cuman kalau kita tidak paham sampai ke situ, kita iya-iyain aja. Apalagi tafsirnya dibolak-balik, itu orang munafik tuh yang ngajarin. Maka dari itu kita jadi orang mukmin itu harus pinter Pak, biar wangi sekaligus enak. Jelas ya? Saya kira begitu, saudara-saudara. Udah terang benderang. Lebih kurangnya mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan salah ucap. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Monggo. Yuk silakan Pak Ud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2 pertanyaan boleh Bos? Boleh, 3 juga boleh, 4 juga boleh. Masalah ibadah yang berlebih-lebihan, ini mohon diperjelas lagi tentang ibadah yang berlebihan.
Karena banyak guru-guru yang memang kadang-kadang dia menjaga wudhu aja itu sampai subuh dari mulai isya. Bahkan dia selalu tadabur, berdiam diri, mendekat Allah terus gitu. Terus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini sholat ini sampai lecet-lecet, udah sahabat ngikutin yang di belakang, habis surat Al-Baqarah, surat ini lagi, surat itu lagi, yang panjang-panjang ini. Nah ini mohon diperjelas lagi tentang hadis ini, apakah berlaku secara umum atau hanya beberapa orang yang memang kapasitasnya belum sampai ke situ gitu. Jadi banyak pun beribadah asal makomnya itu memang dia sudah memang harus beribadah terus gitu. Apa untuk makom yang lain, apa untuk makom yang umum gitu. Kan banyak guru-guru juga yang ibadah Masya Allah, bahkan terawih aja. Saya pernah ke Tumboro di pesantren sana Al-Fatah, itu satu hari itu katam Quran sampai pesantren sholat terawih itu. Ada yang 3 hari udah katam. Nah itu apa termasuk yang berlebihan gitu. Nah ini tolong diperjelas lagi konotasi berlebihan, karena berlebihan juga ada yang dia menyembah yang selain daripada Allah. Nah itu mungkin termasuk dalam berlebihan. Cuman kalau dalam ibadah ini saya belum tahu apa yang dimaksud dengan Pak Ubay tentang berlebihan ini. Terus yang kedua ini ciri orang munafik tadi yang saya dengar hadisnya bagaikan kambing dikelilingi domba-domba. Domba dikelilingi dengan domba-dombanya. Terus Pak Ubay bilang bahwa orang munafik ini yang ikut ke sana ikut, ke sini ikut, ke situ ikut gitu loh. Jadi saya mendengar yang tadi artinya ditamsilkan seperti itu gitu sama Pak Ustadz tentang ciri orang munafik gitu. Nah apakah kalau kita di dalam satu pengajian atau di dalam satu majelis, beberapa majelis, kita misalkan ikut di dalam majelis Amin, majelis NU gitu loh, terus majelis Muhammadiyah, kita mendengar, kita ambil baiknya, mungkin di Salafi atau teman-teman saudara-saudara kita juga kayak bahasa lama terus yang lainnya gitu. Apakah itu kita tergolong juga sebagai orang munafik karena kita ikut di dalam beberapa majelis, duduk di dalam beberapa majelis gitu. Tadi kan disebutkan Pak Ubay, kita ikut ke sana, ikut ke sini, ikut ke situ, itu golongan. Nah itu mohon diperjelas. Jadi jangan sampai nanti konotasinya orang seakan-akan hanya satu guru aja boleh diambil, yang lainnya kita nggak perlu guru. Gitu. Nah mungkin doa itu aja dulu Pak Ubay. Terima kasih, jazakallahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, pertanyaannya bagus, membuat lebih jelas. Bapak-bapak, coba analisa pertanyaannya Pak Uud tadi. Kalau ada orang beribadah seperti ini, seperti itu, lalu Pak Uud mengatakan Rasulullah juga sholat sampai lecet. Rasulullah sholatnya mulai kapan? Nih, kita ambil contoh sholat malam ya, sholat malam nih. Pernah sini contoh nih hadis. Pernah Aisyah radhiyallahu an pengen ngajakin Rasulullah bercumbu. Ya. Kata Rasulullah begini, tuh sabar ya istriku, aku mau menunaikan
pengabdianku dulu kepada Tuhanku. Maka Rasulullah salat malam dulu. Kadang-kala dalam hadis yang lain Rasulullah bercumbu dulu, baru mandi, lalu salat malam. Tapi salat malam dulu, baru bercumbu. Itu ya. Artinya Rasulullah tidak sepanjang malam beribadah seperti cerita wanita itu. Tetap Rasulullah menempatkan segala sesuatu sesuai dengan haknya. Ya. Tapi kok ada Pak Rasulullah sholat sampai lecet-lecet? Iya, beliau sholat lama, ayatnya panjang. Cuma dalam syariat Islam berdasarkan hadis Aisyah, berdasarkan hadis Ummu Salamah, sholat malam Rasulullah tidak lebih dari 12 rakaat. Bahkan dalam hadis yang lain tidak lebih dari 8 rakaat ditambah witir, pernah 3, pernah 5, pernah 7. Jadi tetap ada batasnya. Itu ya, jelas ya Pak. Terus kalau ulama ini pernah begini, ulama itu beribadahnya begitu. Saya yakin ulama itu melaksanakan ibadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah, yang dilakukan oleh Rasulullah, yang dilakukan oleh para sahabat, yang dilakukan oleh para tabi'in. Jadi Rasulullah saja tidak sepanjang malam beribadah, pasti para sahabat mengikuti pula Rasulullah, para tabi'in pasti mengikuti para sahabat. Jadi tidak sepenuhnya yang dilakukan itu benar selama mereka mengikuti tuntutan kaum salaf. Saya kalau lagi ngomong salaf itu maksudnya para sahabat dan para tabi'in ya Pak, kaum terdahulu yang agamanya masih murni. Berarti itu tidak salah selama tidak selamanya. Puasa pun Rasulullah mengajarkan Senin Kamis, lalu ada beberapa puasa sunnah tidak sepanjang hari berpuasa, sepanjang tahun maksudnya begitu. Itu masih boleh. Jelas ya Pak? Nah, lalu ciri-ciri orang munafik bukan yang seperti analogi Pak Ud tadi. Kalau yang analogi Pak Ud itu mah semuanya boleh, itu nggak ada ciri orang munafik. Saya nih misalnya, saya ikut pengajian si A, pengajian si B, itu semuanya baik, semuanya pengajian, ya. Saya mau kasih, pernah saya berkali-kali bicara sama bapak-bapak di sini. Saya itu kenapa tidak gamang? Kenapa saya itu tidak jadi lebay kalau ngadepin ada aliran A, aliran B, Pak? Karena sejak saya remaja saya ikut semua, Pak. Saya itu udah terbiasa, Pak. Ibu saya lebarannya besok, ayah saya lebarannya hari ini. Dulu udah biasa itu. Ayah saya mau ngebatalin puasa karena udah Idul Fitri, karena ayah saya tokoh Muhammadiyah, ibu saya lagi masak nih, bikin ketupat buat besok. Terus ayah saya sholat, kakak saya kagak sholat, sholatnya besok, itu sudah biasa. Kita sudah demokrasi dari kecil, karena ibu saya tuh orang NU. Gitu loh, contohnya gitu. Semua kelompok, semua organisasi Islam, termasuk yang mengarah ke gerakan-gerakan teroris, itu saya ikut semua. NII Komandemen 9 tuh, yang ketuanya si Panji Gumilang, Mahat Al-Zaitun. Tahun 90 saya udah ikut tuh. Udah saya insafin kawan-kawan semua, kawan-kawan saya. Ya, itu kita terbiasa seperti itu. Tapi bapak nggak usah sampai begitulah. Jadi kalau yang ikut pengajian ini, ikut pengajian itu, ikut kelompok ini, itu semuanya baik. Cuma kemampuan kita untuk memfilter. Kalaupun ada ajaran beliau-beliau para guru-guru itu yang berbeda, itu karena penalaran hadis. Hadis ini, ustadz ini berdasarkan riwayatnya mereka menganggap dhaif, tapi ustadz itu mengatakan sahih berdasarkan periwayatannya. Nggak apa-apa, sikapi aja secara bijaksana, ya, gitu. Saya juga kan tidak berkunut, tapi kalau amin lagi sholat saya angkat tangan, gitulah. Karena itu hadisnya jelas. Cuma saya menganggapnya dhaif, tapi kalau imamnya menganggapnya hasan, imamnya menganggapnya sahih, saya ikutan, gitu. Jelas ya Pak? Kalau belajar agama semua Pak, semuanya baik itu, nggak usah khawatir. Saya kira gitu. Terima kasih. Pak, ada lagi? Ya. Satu lagi tadi, yang tidak dibuat Rasulullah. Ya. Ini bahkan Rasulullah pernah berpesan, ikutilah para sahabat-sahabatnya dia, sama juga kan dia mengikuti Rasulullah. Contoh pada saat Sayyidina Umar bin Khattab itu tentang sholat tadi ada yang 12, sedangkan Rasulullah itu kan cuma 12, sedangkan
Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ini sampai 21 rakaat. Nah, apakah itu Sayyidina Umar tidak mengikuti Rasulullah atau dia punya alasan tersendiri? Jadi bukan berarti oh ini nggak ada di Rasulullah, oh ini nggak ada di sahabat, oh ini nggak ada di tabiin, oh ini coret semua nggak ada, berarti bid'ah. Bukan berarti begitu kan artinya. Berarti ibaratnya ya apa yang dilakukan tabiin pun, imam pun, kalau dia memang kesananya kita belum menemukan sanadnya, ya apa salahnya kalau itu menyangkut soal kebaikan. Terima kasih Pak Ustaz. Rasulullah sudah menjamin, hum ma'ana wa ashabih, kata Rasulullah begitu. Yang benar itu adalah mereka yang mengikuti kami dan mengikuti aku dan sahabat-sahabatku. Karena Rasulullah menjamin kalau sahabat-sahabatnya itu benar, ya kita ikuti. Dan udah menjadi kesepakatan ulama, karena Rasulullah menyampaikan sebuah hadis, khairul qurun qurni summa alladzina yalunahum summa alladzina yalunahum. Rasulullah sudah menjamin sebaik-baik kurun, sebaik-baik masa adalah masaku, summa alladzina yalunahum, lalu masa setelahnya para sahabat, lalu masa setelahnya para tabi'in. Karena Rasulullah sudah menjamin, berarti kita ikuti Rasulullah, kita ikuti sahabat, kita ikuti tabi'in. Itu udah dijamin oleh Rasulullah, insya Allah benar, karena pemahaman agama mereka masih murni. Contohnya yaitu yang Pak Wo tadi sebutin. Buktinya Umar bin Khattab sholat tarawih 20 kita ikuti. Terus azan 2 kali di saat sholat Jumat. Itu istihadnya siapa? Istihadnya sahabat Utsman ibn Affan. Tapi kan sebagian umat Islam juga mengikuti, tidak apa-apa. Orang udah dijamin Rasulullah, harus kita boleh mengikuti. Jadi nggak ada masalah. Jelas ya? Jelas. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.